لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, yang di belakang boleh maju-maju ke depan dikit. Kecuali yang tua-tua silakan bersandar. Yang muda-muda ayo maju-maju dikit. Gitu dong. Siapa ya? Angkat kepala, buka mata, jangan sampai tertidur, Pak. Ini dari Cibubur menuju Bintaro penuh perjuangan, macet, Pak. Saya pikir ya Allah lewat di maghrib. Ternyata Allah kuasa jumpakan kita ya. Sudah ya. Jadi hadirin sekalian, kita harus memahami, meyakini bahwasanya kemuliaan seorang manusia hanya dalam ketakwaan saja. Ya, kemuliaan seorang manusia hanya dalam ketakwaan saja. Dan tidak ada kecerdasan yang melebihi kecerdasan orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Tidak ada kehebatan yang melebihi kehebatan orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada hubungannya kebahagiaan itu dengan kemuliaan itu dengan pangkat, jabatan, harta. Kan judulnya itu hari ini. Kekayaan bukanlah kemuliaan. Bukan. Di mana Allah letakkan kemuliaan hanya dalam ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Titik, itu gak ada komanya, Pak. Satu orang miskin tinggal di pedalaman, di perkampungan, tak cantik, tak tampan, tak rupawan. Miskin. Dia bicara tak ada orang mendengarkan suara dia. Dia pinang anak orang tak ada yang menerima dia jadi menantu. Malang nasib dia di dunia. Ya, Pak. Tapi di hati orang ini ada Allah, ada ketakwaan. Yakinilah, ketahuilah, orang semacam ini dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia. Orang miskin yang bertakwa itu lebih mulia daripada seluruh presiden kafir yang ada di seluruh dunia. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Kalimat ini harus diulang-ulang terus, Pak. Orang yang merasa mulia dengan harta benda, orang yang merasa mulia dengan mobil mewahnya adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga orang yang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang cacat imannya. Ya. Nah, 1 bulan kemarin kita latihan. Latihan Ramadan itu bulan latihan, Pak. Ya. Maksudnya apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Orang pikir bulan Ramadan itu bulan peperangan. Bukan. Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan latihan. Peperangannya 11 bulan ke depan. Pertempurannya 11 bulan ke depan ini, Pak. Nah, jadi hadirin yang mulia, siapa yang menjadikan seumur hidupnya seperti Ramadan, maka hari kematian dia nanti akan seperti hari raya Idul Fitri. Ya, siapa yang 1 bulan Ramadan kemarin dia sukses, dia siam di siang hari, qiyam di malam hari, maka dialah orang yang berhak dikatakan mendapatkan kemenangan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian seperti bayi baru lahir. Nah, ini masih bulan Syawal ini ya. Apa udah lewat Syawal ya? Masih Syawal. Subhanallah. Nah, jangan sampai hadirin mulia, ketakwaan yang sedang kita perjuangkan ini hilang tiba-tiba gara-gara dunia. Gara-gara dunia. Banyak orang yang bertanya hadirin mulia, apa sih definisi kekayaan itu? Apa kira-kira, Pak? Definisi orang kaya itu apa menurut Bapak? Orang yang banyak duit? Hah? Orang yang segala keinginan terpenuhi, itu orang kaya. Orang yang paling
bertakwa. Jadi orang yang kaya itu hadirin sebetulnya orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia punya sifat. Satu orang punya uang 100.000, sejuta, dan dia merasa bersyukur dan dia cukup, maka dia sebetulnya sudah kaya dalam pandangan Allah. Ada orang punya uang 100 miliar tapi kurang. Maka pernah terjadi dialog fiktif ini. Dialog satu orang dengan seorang ulama sufi, seorang wali Allah. Ditanya, apa bedanya pemulung itu dengan orang miliuner itu, orang kaya konglomerat itu? Tiba-tiba wali Allah tadi katakan pemulung itu adalah orang kaya dan konglomerat itu adalah orang miskin. Bagaimana maksudnya? Pemulung itu dia merasa bersyukur, merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia tidak tamak terhadap dunia, dia qanaah dengan pemberian Allah. Banyak waktu dia untuk beribadah. Selesai dia mencari rongsokan, kemudian dia pergi ke masjid, dia baca Al-Quran, maka pemulung itu adalah orang kaya dalam pandangan Allah. Sementara konglomerat itu nampak zahiriahnya dia orang kaya, sebetulnya sedang haus dengan dunia. Dia tak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Coba perhatikan kehidupan mereka. Zakat tak mereka bayar, bahkan pajak pun mereka tipu-tipu. Berapa banyak orang kaya yang pengen terlihat miskin Pak, biar gak bayar pajak, betul gak? Biar dia bisa bayar pajak. Dia saya gak nyindir siapa-siapa nih Pak. Dia ketakutan sama petugas pajak. Berapa banyak orang kaya yang tidak bayar zakat? Berapa banyak orang kaya yang tidak mempedulikan kiri kanan depan belakang kehidupan di rumahnya dia? Nah, makanya hadirin mulia, kalau bapak ibu semua mau jadi orang kaya, gampang saya bersyukur. Ya, siapa yang bersyukur dia bahagia, dia mulia. Siapa yang tidak bersyukur, dia pasti susah, sengsara. Saya teringat dengan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, siapa yang yakin dengan kekuasaan Allah pasti akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta benda Allah pasti akan kurangkan hartanya. Siapa yang yakin dengan ilmunya, hari ini banyak orang sombong Pak, mentang-mentang sudah punya ilmu tinggi banyak, belajar kemana-mana, udah profesor, doktor, kemudian angkuh, merasa orang yang tidak seperti dia ilmu dia, pangkatnya dia, gelarnya dia nggak pantas bicara sama saya. Sombong. Siapa yang yakin dengan ilmunya Allah sesatkan dia. Ini bukan perkataan saya, perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah matikan akalnya. Coba diulang lagi Pak. Siapa yang yakin dengan kekuasaan, Allah pasti akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah pasti akan kurangkan hartanya. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah pasti akan sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah pasti akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan dikurangkan hartanya, tak akan disesatkan dia, dan tak akan dimatikan akalnya. Maka orang bertakwa itu luar biasa. Di hatinya hanya ada Allah. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa itu tidak akan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak akan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Orang bertakwa itu hidupnya tenang. Ini seperti bapak-bapak semua ini, saya yakin bertakwa semuanya. Kalau enggak mungkin di masjid sekarang. Di jalan tuh macet Pak. Tidak bisa jalan saking banyaknya orang di luar masjid. Kita pikir masjid kita sudah makmur, sudah ramai, ternyata di luar masjid lebih banyak lagi. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha yang harus kita lakukan hari ini apa? Usaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, usaha meningkatkan iman kita. Jaddidu imanakum. Perbaharilah iman kalian, kata Nabi. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Katakan la kecuali kepada Allah saja. Ya, Pak. Ini kalau pejabat-pejabat kita bertakwa semua Pak, selamat negara ini. Gak akan ada yang maling, gak akan ada yang korupsi. Saya bermimpi, berharap Pak, semoga nanti suatu hari akan ada satu orang pejabat kalau ngelihat duit muntah dia, jijik lihat duit, astagfirullah. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Pejabat yang ketika dilantik ketakutan ya. Karena nih definisi orang bertakwa itu sederhana saja.
Definisi orang bertakwa yang beriman itu datangnya dunia. Ini dengarkan baik-baik Pak. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Kira-kira kita sudah bertakwa belum Pak? Bagi dia sama saja. Dia sebetulnya dia tidak takut diberi kekuasaan, ya, nggak takut. Kemudian dia enggak, dan dia ketika punya kekuasaan dia tidak menyalahgunakan. Nah, itu orang yang beriman. Datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Santai saja. Dia flat sama dunia. Ini berat. Ini ciri-ciri iman, ketakwaan baru masuk ke hati seseorang. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang sempurna ketakwaannya? Bagaimana ciri-ciri orang yang sempurna keimanannya? Bagaimana Pak? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Oh, ini mungkin yang bisa memahami wali-wali Allah, kekasih Allah, para sahabat Nabi SAW dan para nabi. Kalau kita mungkin ngomong aja Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Dan orang-orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, biasanya mereka tak bisa tidur kalau masih ada uang di kantongnya. Habisin dulu baru tidur. Dapat duit habisin dulu, bagi dulu baru dia tidur. Nah, siapa yang mencontohkan ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat meninggalkan dunia tanpa meninggalkan 1 dirham pun. Ada beberapa keping uang di bawah bantalnya, dan berkali-kali dia ingatkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sudah kau berikan uang itu kepada orang miskin. Nah, sebelum wafat Nabi Pak, Nabi berkali-kali mengingat, tolong cepat-cepat sedekahkan uang itu. Dan beliau meninggal dunia yang diwariskan hanya Al-Quran dan hadis saja. Tidak mewariskan 1 rupiah, 1 dinar dan dirham, tak ada satu pun. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab ketika datangnya harta benda di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar, beliau menangis sejadi-jadinya, menangis, ya Allah, apa dosaku ya Allah? Ya Allah, apa dosaku? Kalau saja harta ini baik, kenapa tidak datang di zaman Abu Bakar dan Rasulullah? Kenapa tidak datang di zaman pendahuluku ya Allah? Kenapa datang harta ini di zamanku ya Allah? Tolong aku ya Allah. Apa dosaku sehingga kau berikan harta yang berlimpah kepadaku? Bisa nggak kita memahami Pak kepahaman Sayyidina Umar bin Khattab? Sehingga apa kebiasaan beliau? Menyapu Baitul Mal setiap hari. Masjid ini sebetulnya Pak, masjidnya kalau maaf ya, kalau yang dipegang oleh orang-orang betul-betul bertakwa semuanya, satu hati, satu pikir. Setiap masjid mesti saldo zero. Ada uang habisin, ada uang habisin. Hari ini kadang-kadang pengurus masjid takut Pak, uang tidak ada kas, nggak ada saldo. Kecuali buat perencanaan pembangunan, itu lain lagi cerita Pak. Maksudnya uang-uang untuk anak yatim, uang-uang untuk orang-orang miskin, zakat yang dititipkan ke masjid cepat habiskan. Oh, ini tumpuk-tumpuk. Bahkan ada satu masjid yang punya saldo itu ratusan juta. Ada miliar ya? Ada salah. Ciri-ciri orang yang beriman, yang bertakwa, datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dan ciri-ciri orang yang sempurna imannya, datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Ketika dilantik, dikasih jabatan, dia ketakutan. Seperti Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, di hari pelantikan beliau jatuh pingsan dan 1 minggu sakit. Bisa nggak pejabat kita Pak menang pilkada pingsan Pak, bukan dangdutan 7 hari 7 malam. Ini nggak main-main Pak. Kita ini dalam keadaan hubud dunia yang berlebih-lebihan Pak. Indonesia ini dalam keadaan hina sehina-hinanya Pak. Mohon maaf Pak, kemarin dengan diusirnya Ustaz Abdul Samad dari Singapura, itu mengingatkan flashback saya untuk bicara Pak. Saya berkali-kali dihinakan di banyak negara Pak. Ketika orang tahu kita orang Indonesia Pak, dianggap kita ini mau cari kerja ke sana. Bahkan saya cerita ke Ustaz Somad, saya pernah ceritakan, saya pernah kurus di Bangladesh. Bapak tahu Bangladesh itu salah satu negara termiskin di dunia. Satu hari saya ketemu satu orang di pasar di Bangladesh, kemudian ditanya, "Hey, Indonesia, haja." Ternyata dia pernah kerja di Saudi Arabia, di Mekah.
Dia bilang Indonesia hajah, dia melecehkan wanita kita. Kalau kita pergi ke sana, rata-rata, mohon maaf, yang bekerja di rumah orang-orang Arab Saudi itu orang Indonesia, perempuannya. Nah, di Malaysia juga begitu. Di Hong Kong saja Pak, di Hong Kong saya berkali-kali, ada mungkin udah 3-4 kali saya berdakwah ke Hong Kong, keliling Hong Kong. Itu di Hong Kong itu lebih dari 150.000 orang wanita Indonesia di sana. Jadi sekarang mohon maaf ya, kebahasaan ini mungkin agak sedikit ekstrim. Indonesia tercatat sebagai negara ekspor wanita terbesar di dunia. Iya Pak. Jadi kenapa sampai perempuan harus keluar dari rumah? Karena laki-laki tak mau keluar Pak. Laki-laki tak mau bergerak. Ya. Ini salah kita. Rusaknya perempuan karena rusaknya laki-laki. Rusaknya laki-laki karena laki-laki hubbud dunia, cinta dunia. Idza azamat ummati dunia, kalau umatku sudah agungkan dunia, min haibatul Islam, Allah akan cabut dari mereka kehebatan Islam. Kita mau teriak apapun Pak. Orang sekelas Ustaz Abdul Somad Pak, dipermalukan Pak, dihinakan di Singapura Pak. Yang kata Ustaz Somad, kalau kita semua berkumpul kencing di sana, tenggelam itu Singapura Pak, orang Indonesia Pak. Tapi nggak ada harga diri kita, nggak ada. Kenapa Indonesia ini masalah? Berarti kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dari mana akal permasalahan kita terhina? Karena kita cinta dunia, hubbud dunia, dunia. Serius Pak. Kita kalau mau berlomba-lomba urusan dunia dengan orang kafir, nggak akan menang. Karena Allah telah menetapkan dunia jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Antum mau masuk surga di dunia juga, mau merasakan surga dunia juga. Kalau kata Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, kalau orang Islam ingin juga mendapatkan surga di dunia, dia pengen hidup seperti surga di dunia, berarti tanpa sadar orang Islam telah merampas haknya orang kafir. Ini Pak, kepahaman agak dalam nih Pak. Kalau orang Islam pengen hidup seperti di surga di dunia, berarti kita telah merampas haknya orang kafir. Kalau hak orang kita rampas, berarti mereka dalam keadaan terzalimi. Ya, kalau orang terzalimi maka doanya diterima. Makanya kita ngapa-ngapain kalah terus Pak. Maka orang Islam itu betul-betul syarat pertama hadirin. Syarat pertama kita untuk menjadi orang beriman, orang bertakwa, tidak cinta dunia. Tidak boleh cinta dunia. Ini berat Pak. Tidak boleh hubbud dunia. Tanda-tanda orang cinta dunia itu Pak, dengar azan masih di toko, itu cinta dunia Pak. Tanda-tanda orang cinta dunia itu sudah azan masih meeting dia Pak, masih paripurna. Tanda-tanda cinta dunia itu sudah azan masih nonton TV, masih bersendagurau dengan anak istrinya. Itu tanda-tanda Pak. Ketika datang panggilan Allah, dia abaikan, dia dahulukan dunia. Dan orang-orang yang beriman sempurna, contoh kita siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu, para sahabiah, mereka telah membuktikan mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Sahabat itu mencangkul di sawah Pak, angkat cangkul ke atas, tiba-tiba terdengar panggilan azan, itu dia nggak berani menjatuhkan cangkulnya ke tanah, itu cangkul dibuang, karena khawatir akan kesyirikan. Iya. Hari ini coba lihat, perhatikan diri kita. Di mana kita sholat subuh tadi? Di masjid. Alhamdulillah. Banyak orang hari ini Pak sholat subuhnya di rumah. Bagaimana mungkin Pak orang bisa akan menguasai dunia, akan menaklukkan dunia, di saat Allah memberikan fadilah yang sangat besar kepada orang yang sholat subuh di masjid. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu sholat sunnah sebelum sholat subuh. Bagaimana mungkin kita akan menguasai dunia, menundukkan dunia, menaklukkan dunia kalau kita tak sholat subuh di masjid? Makanya itu Rabai Yahudi itu mengatakan, kami tak takut dengan senjatanya umat Islam, kami tak takut dengan jumlahnya umat Islam, dengan perekonomiannya umat Islam. Yang kami takutkan ketika sholat subuhnya orang Islam seperti sholat Jumat. Nah ini misi kita Pak, menjadikan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Antum gak usah ngomong Islam tinggi-tinggi Pak, kalau sholat subuhnya di rumah. Istighfar yang banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Ya.
Bagaimana mungkin seorang dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya? Allah berjanji, Allah yang berjanji. Nah, kita kehilangan dompet beserta isinya nangis, betul kan? Kehilangan tas beserta isinya sedih. Kenapa kehilangan dunia beserta isinya? Kita santai-santai saja. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Ya. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Siapa yang sedang memperbaiki sholatnya, tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ini nggak main-main Pak, sholat dulu. Saya banyak silaturahmi Pak, ke setiap daerah, bertemu dengan banyak politikus, kepala-kepala daerah. Saya tanya, subuh tadi di mana Pak? Tanya sama bupati, sama wali kota. Nah, itulah kesiangan jam 7 itu bagus. Bagaimana Bapak memimpin jutaan orang kalau memimpin mata pun tak mampu? Ya Pak, kita rindu Pak, rindu punya pemimpin yang betul-betul takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tak terkesan dengan dunia, mencaci maki dunia. Ini seperti kotoran bangkai. Bangkai, Nabi yang bilang, bukan saya bilang. Bangkai katanya, dunia ini seperti bangkai. Yang suka dengan bangkai siapa? Gak ada orang beriman yang mengejar dunia, gak ada sahabat yang mengejar dunia. Dunia mengejar mereka, benar. Itu burung Raja Wali itu gagah. Burung Raja Wali itu burung yang paling ganteng, yang paling gagah. Kepakan sayapnya dahsyat. Dia kalau terbang tinggi, tidak ada orang bisa nangkap Raja Wali Pak. Susah Pak. Nah, Raja Wali ini akan terhina, tertangkap kalau dia tertipu oleh bangkai tadi. Dilihat di bawah ada bangkai, ternyata di sana ada jebakan. Ada jaringnya pemburu. Wah, turunlah itu burung Raja Wali dari ketinggian. Dia ambil tuh bangkai, terikat kakinya. Kalau burung Raja Wali elang sudah diikat, jadi goyonan anak-anak kecil Pak, hilang harga dirinya. Iya. Kemuliaan seekor harimau di mana? Di dalam hutan. Harimau, singa Pak, kalau udah masuk ke rumah orang Arab Pak. Lihat orang-orang di Dubai itu Pak, di rumah mereka ada harimau Pak. Itu hilang harga dirinya Pak. Gak ada wibawanya harimau itu Pak. Dia mengaum ditampar Pak, goblok. Diam. Kenapa? Dia keluar dari fitrahnya. Saya kadang-kadang kasihan lihat singa-singa yang dirantai di rumah orang kaya itu. Raja hutan Pak, tapi kalau keluar dari fitrahnya terhina. Ikan kalau keluar dari air pasti binasa. Cacing main-main ke aspal juga siang-siang. Kemudian cacing itu di dalam tanah. Ini coba-coba keluar dari tanah. Dan kemuliaan kita dalam ketakwaan, kita tinggalkan ketakwaan, pasti hina ini umat. Tapi kalau sahabat dulu, nggak punya harta benda, nggak punya apa-apa, nggak punya senjata, di perang Badar Allah menangkan. Sahabat itu di perang Badar 313 orang, melawan ribuan orang kafir dengan senjata lengkap, dengan perekonomian yang mereka kuasai. Nah, ternyata umat Islam hari ini tak lagi membahas ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat, yang lebih kuat daripada senjata, yang lebih kuat daripada ekonomi, yang lebih kuat daripada jumlah yang banyak, lebih kuat daripada apa saja. Itulah kekuatan iman. Ada enggak kekuatan iman? Kita punya Allah. Allah berjanji, kau dapatkan aku, kata Allah, kau dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Jadi hadirin sekalian yang hadir di sini sajalah. Ini jangankan, ini udah banyak nih. Bung Karno dulu cuma minta 10 orang saja. Beri aku 10 pemuda. Nah, aku goncang dunia. Kalau sekarang mungkin kita minta beri aku 10 giga. Aku goncang dunia. Sekarang zaman sosmed, zaman kemunduran. Ya, sosmed ini zaman kemunduran. Dengan sosmed ini rohaniat kita lemah. Apa-apa telepon, apa-apa video call, apa-apa semua selesai. Dulu apa-apa silaturahmi. Kita datang jalan kaki ke sana jumpa ulama. Sekarang nanya hukum hakam ke ulama pun dihina kenapa? Nanya lewat WhatsApp. Nggak boleh, nggak ada. Dulu zaman Rasulullah tidak ada internet, nggak ada TV, nggak ada radio. Satu dunia di Islam dan sahabat dengan berjalan kaki, naik gunung, turun gunung, naik kuda, naik onta. Hari ada pesawat terbang, kita malah sibuk nonton di rumah. Duduk di rumah. Tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi perjuangan, tidak ada lagi tetesan keringat, air mata dan darah. Bagaimana Islam akan berjaya? Nah, maka Imam Malik rahmatullahi alaihi mengatakan, tidak akan baik umat di akhir zaman kalau saja cara perbaikannya tidak mengikuti cara awal.
kalau kita tidak kembali kepada cara Rasulullah SAW dan sahabat. Dunia di tangan, di hati jangan, Pak. Dunia di tangan, di hati jangan. Silahkan punya internet, ini MRBJ punya TV, YouTube-nya udah 500.000, udah ngalang-ngalain YouTube-nya di SAS. Ini paling bergengsi sekarang, MRBJ ini YouTube-nya banyak dicari orang, ditonton orang. Ya. Jangan karena YouTube nggak keluar lagi, nggak bergerak lagi, duduk-duduk aja di MRBJ. Ya, udah sekali nonton 1 juta orang nonton, 10 juta orang nonton. Nggak perlu lagi kita silaturahmi, nggak perlu lagi kita naik mobil ke sana, nggak perlu lagi kita jalan kaki ke ulama. Jangan salah paham. Dakwah harus dibuat dengan cara Rasulullah SAW. Datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. Itu dakwah. Kalau ini ceramah, Pak, cerita ramah-ramah. Ini ta'lim, ya. Kalau dakwah itu mendatangi umat. Masjid gak punya kaki, masjid gak mungkin datang kepada umat. Kita harus datangi manusia, ajak ke masjid. Kalau Bapak sudah buat dakwah, Pak, Bu, kalau kita ikut buat dakwah, nih, apa yang Nabi lihat akan kita lihat. Apa yang Nabi rasakan akan kita rasakan. Kalau Nabi diludahin, insya Allah kita pun suatu hari akan diludahin. Jangan marah, Pak. Kalau diludahin jangan marah, Pak. Kalau UAS kemarin itu bukan urusan dakwah, Pak. Dia ke sana jalan-jalan. UAS jalan-jalan. Maka dia marah. Kalau dakwah mungkin boleh nggak marah. Kalau UAS sering dipersekusi, diusir dakwah, dia santai aja. Tapi ini urusan dunia nih, orang jalan-jalan. Ini kan kurang ajar gitu. Kalau urusan dakwah nggak mungkin marah. Nabi dilempar batu nggak marah. Ya. Nabi itu kemarin UAS itu lagi jalan-jalan sama keluarganya. Oh, kalau kita dakwah diusir, Pak. Oh, bangga kita. Sunnah Nabi. Iya, antum belum pernah diusir, berarti belum betul dakwahnya. Ya. Serius, Pak. Berarti antum masih pilih-pilih dakwahnya kepada orang yang suka saja. Dakwah itu datangi semua orang. Yang suka datangi, yang gak suka datangi. Ya. Kalau kita dalam dakwah diusir gak boleh marah. Guru saya mengatakan, kalau kamu diusir, pergi, angkat tanganmu, doakan hidayah untuk dia. Itu yang Nabi ajarkan. Ya Allah, beri hidayah orang Taif, ya Allah. Kalau saja mereka tak terima dakwahku, mudah-mudahan anak keturunan mereka yang menerima dakwah. Lihat, setelah wafatnya Rasulullah di zaman Sayyidina Abu Bakar, 100% orang Taif masuk Islam. Jadi kita nggak boleh melaknat orang-orang jahat. Kita nggak boleh melaknat orang-orang kafir. Kalau kita lihat ada orang jahat hari ini, orang yang mencaci maki ulama, orang yang fitnah Islam, orang yang memusuhi Islam, doakan ya Allah, kalau tak mereka yang terima Islam ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan mereka yang terima Islam. Abu Jahal, laknatullah alaih, anaknya Ikrimah radhiyallahu anhu. Kalau hari ini orang memusuhi Islam, doakan sama Allah, ya Allah, jadikan dia seperti Abu Sufyan yang awalnya memusuhi dakwah, memusuhi Islam, akhirnya menjadi sahabat yang paling kuat membela Islam. Ya. Jadi begitu gitu, Pak. Kita tak boleh marah-marah dakwah itu. Harus banyak bersabar. Ketemu 4 Abu kalau dakwah. Yang pertama Abu Bakar, ketika diajak langsung ikut. Yang kedua, ketemu dengan Abu Thalib. Dia suka, dia suruh orang ikut, tapi beliau tak ikut. Ini ulama berbeda pendapat, Pak. Sebagian besar ulama mengatakan paman Nabi yang tercinta Abu Thalib tidak bersyahadat sampai wafat. Tapi ada yang mengatakan masuk Islam. Kita tidak ikut dalam masalah konflik itu. Ya, serahlah. Mudah-mudahan semua diampuni Allah. Amin. Yang ketiga, seperti Abu Sufyan. Awalnya menentang dakwah, akhirnya ikut. Yang keempat, Abu Lahab dan Abu Jahal. Sampai mati menentang dakwah. 4 Abu ini akan ketemu kalau kita berdakwah. Jangan pilih-pilih, Pak. Rumah orang miskin datangi, rumah orang kaya datangi. Gede, tinggi pagarnya. Oh, ada anjing yang jaga, ada satpam security. Kita harus ketuk pintu rumahnya. Kenapa harus diketuk pintu rumahnya? Allah yang perintah. Datangi mereka dari pintu-pintu mereka. Datang tidak boleh meminta upah. Datang tidak boleh mengambil manfaat dunia. Datang semata-mata karena Allah. Dakwah bukan untuk menggulingkan raja-raja, tidak. Nabi Musa alaihissalam berdakwah siang dan malam untuk mengajak Fir'aun ke dalam surga. Dia tak peduli dengan kerajaan Fir'aun, karena dalam pandangan Nabi Musa kerajaan Fir'aun adalah sampah. Buktinya apa? Ketika Fir'aun dibenamkan di Laut Merah, Nabi Musa lanjutkan perjalanan ke Madian. Beliau tak kembali ke Mesir untuk menjadi raja. Tak ada sedikit pun di hati Nabi Musa untuk pengen menjadi raja.
La aisha illa aishul akhirah. Seluruh nabi yakin tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi kalau dai-dai sekarang nih, kalian berdakwah nanti biar kita kuasai negara ini, kita jadi presiden. Jangan begitu. Luruskan niat, serahkan kepada ahlinya. Biar orang-orang baik, politikus-politikus yang soleh yang pegang. Dai-dai tetap tugasnya meluruskan para pejabat. Ulama itu derajatnya di atas umara. Pak, nggak boleh ulama yang datang kepada di pintunya umara. Umara yang harus datang kepada ulama. Kan aneh kalau ada ulama pengen jadi pejabat. Itu turun level Pak, turun derajatnya Pak. Dai ini yang tinggi, paling tinggi itu dai. A'zamu darajatan 'indallah. Derajat tertinggi di sisi Allah. Kalau ada presiden buat dakwah, Allah pasti muliakan presiden itu. Kalau ada bupati, gubernur buat dakwah, Allah muliakan mereka. Tapi kalau ada dai tinggalkan dakwah untuk jadi presiden, Allah hinakan dai itu. Paham Pak? Apalagi itu hanya jadi wali kota. Berapa level turunnya itu Pak? Paham ya? Yang sudah memutuskan diri bekerja dengan Allah berdakwah, fokus. Kita bukan mau cari harta, tidak. Mohon maaf, dakwah ini bukan untuk mencari harta. Nabi Musa AS berdakwah siang malam kepada Qarun. Kemudian suatu hari Nabi Musa tak sanggup lagi karena difitnah terus sama Qarun. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, ini melampaui batas Qarun. Tolong hancurkan Qarun ya Allah dengan seluruh hartanya. Aku tak perlu hartanya Qarun ya Allah. Aku perlu Engkau hari ini. Coba kalau kita yang berdoa, Ya Allah hancurkan Qarun, hartanya tinggalin buat dakwah. Betul gak Pak? Hari ini kita salah paham. Banyak yang berbisik-bisik berkata, kalau kita tak berkuasa gimana dakwah bisa berjalan? Kalau kita gak punya harta gimana dakwah bisa berkembang? Kalau kita gak punya ini, gak punya itu. Menafikan Allah. Demi Allah nih, almarhum guru saya Pak Jaci Firdaus katakan, orang yang mengatakan dakwah tersebar dengan kekuasaan, dakwah tersebar dengan harta benda, mereka adalah musuhnya Allah. Dakwah ini tersebar dengan bantuan gaibiahnya Allah, bukan dengan senjatanya para sahabat, bukan dengan ekonominya para sahabat. Nusrah gaibiah, pertolongan gaib dari Allah, baru Allah menangkan umat Islam. Ya Pak. Jadi luruskan arah perjuangan Pak. Yang politik, politik aja lah. Yang bisnis cari harta, gunakan untuk bantu agama. Cari kekuasaan setinggi-tingginya, gunakan kekuasaan untuk bantu agama Allah. Jangan sampai gunakan agama untuk mendapatkan kekuasaan dunia. Bodoh kita Pak. Kata Syekh Abdul Khalid Jalani rahmatun alaih, cukuplah dikatakan bodoh satu orang yang menggunakan dunia untuk dunia. Dia cari dunia, dihabiskan di dunia. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang menggunakan akhirat untuk dunia. Dia gunakan dakwah untuk mendapatkan dunia. Dia gunakan sholatnya dia hanya untuk mendapatkan dunia. Dia gunakan sedekah dia hanya untuk mendapatkan dunia. Itu orang paling bodoh. Digunakan akhirat untuk dunia. Dan orang yang paling cerdas siapa? Orang yang menggunakan dunia untuk akhirat. Silakanlah orang-orang yang mendapatkan kejayaan di dunia, kecuali orang yang mendapatkan kejayaan dunia untuk mendapatkan kejayaan akhirat. Paham nggak sampai di sini Pak? Jam berapa azan Isya? 10 menit lagi. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepaskan kacamata dunia. Tidak ada apa-apanya dunia ini Pak. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Dunia ini sebentar saja, sekejap mata saja. Bapak jaga kesehatan Pak, makan yang bergizi, makan vitamin, olahraga teratur, betul nggak? Diminum madu, jaga Pak habatus sauda, ya, dijaga hari-hari kesehatan, ujung-ujungnya mati juga. Betul nggak Pak? Ya. Nggak ada di dunia ini orang yang bisa lari dari mati. Kematian adalah sebuah kepastian. Maka sebelum mati yakinkan kita sudah punya rumah di akhirat. Yang belum pernah bangun masjid, bangunlah masjid. Yang belum pernah bangun pesantren, bangunlah pesantren. Kalau ada tanah-tanah Bapak yang belum digunakan berhektar-hektar di kampung, di daerah yang udah lupa mungkin kadang-kadang pas saking banyaknya hartanya, ingat-ingatlah Pak. Saya tadi sore ada orang tuh di masjid, dia lari-lari cari saya. Ustaz, saya cari nomor Ustaz. Kenapa? Ada nih kawan saya, dia punya tanah, katanya di daerah 2 hektar. Terus dia sudah niat menjadikan pesantren.
Dia udah ngomong ke si Ali Jaber, tapi si Ali Jaber meninggal. Dia bingung mau cari siapa lagi. Boleh nggak serahkan ke ustaz tanahnya? Saya bilang jangan ke saya. Saya bukan ustaz. Serahkan kepada orang yang punya pesantren, ya, ahlinya. Ya. Ada banyak orang yang menyerahkan hartanya, Pak. Saya bilang bukan saya. Diri Sulaiman ini anak Ben. Diri Sulaiman ini debu di sandalnya ulama. Diri Sulaiman ini hanya orang-orang yang mengajak orang cintai ulama. Ayo, mari cintai ulama, mari ke majelis. Saya seorang pelukis saja, Pak. Saya bagian semangat aja, bagian belakang layar saja. Ya. Gak apa-apa. Nanti kalau ada ustadz-ustadz di sini yang mau bangun pesantren, nanti boleh kita kerjasama. Ya, kayak kemarin pernah cerita di Palembang, ketemu orang lagi bangun masjid, ada orang wakaf tanah, kemudian dia udah bangun masjid, kemudian ternyata terhenti gara-gara pandemi, pengurusnya pun nggak tahu cara galang donasi. Allah kuasa hantarkan saya ke masjid itu, Masjid Baitur Rahman yang pernah kita galang donasi, kan ingat ya? Nah, itu masih dalam proses, Bang. Saya tidak mengambil jadwal kemana-mana kecuali Masjid Beraya Bintaro aja. Saya Palembang, pas sampai di Jakarta saya langsung WhatsApp Pak Panji, Pak Panji saya lagi di Jakarta nih, boleh nih, kalau MRBJ kita harus datang, karena banyak orang-orang baik, banyak wali-wali Allah, orang soleh di sini, ambil barokah. Habis ini, masya Allah, besok saya sowan ke Buya Yahya, hari-hari melukis Al-Quran. Saya sedang menulis Al-Quran 30 juz untuk membantu teman kita di Palembang itu, Masjid Baitur Rahman namanya. Nanti kalau Bapak ke Palembang, mampir di masjid itu. Bukan masjid saya, Pak. Saya orang Minang, orang Padang. Saya cuma lewat di masjid itu, kebetulan pengurus masjid minta tolong. Kalau pengurus masjid mana saja, apalagi MRBJ, telepon dari Sulaiman, ini kita mau bangun lagi nih sini, minta tolong. Kita mainkan. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya harta, kecuali punya lukisan saja. Dan lukisan saya, Pak, pernah kita lelang untuk bangun masjid di Bali tahun 2014, berarti udah 8 tahun yang lalu. 15 ya, 8 tahun yang lalu. Itu satu lukisan saya dilelang terjual 500 juta satu lukisan. Allahu Akbar. Jadi saya terpikir kemarin bagaimana cara membantu Masjid Baitur Rahman itu. Ya sudah, nanti kita lelang lukisan saja. Tapi tetap gak bereaksi lelang hari ini, Pak. Jadi bagaimana caranya? Kita mintakan donasi untuk pembangunan masjid dan galeri Al-Quran 30 juz. Saya akan melukis Al-Quran 30 juz untuk Masjid Baitur Rahman Palembang itu. Karena beliau punya komitmen akan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan untuk anak-anak muda. Ada creative center di sana, ada tempat makan gratis di sana. Pokoknya mirip-mirip MRBJ lah. Saya bilang ini bagus ini kalau begitu. Lantai 4 nanti buat galeri Al-Quran. Maka Al-Quran itu ada 604 halaman. Dan saya selalu mengingatkan ketika di sosmed, siapa yang mau ikut ayo satu halaman, donasi 10 juta. Mereka kan perlu 6 miliar, Pak. Kalau 604 halaman berarti kita sedang mencari 604 muhsinin, orang baik yang mau menyisihkan hartanya oleh gerakan hati untuk membantu masjid itu. Saya yakin banyak bapak-bapak bangun masjid. Tapi yang saya minta hari ini untuk Masjid Palembang, Pak. Ya. Kalau untuk masjid lain ada rezeki juga. Mudah-mudahan di majelis ini juga ada lagi tambahan. Karena pernah 3 bulan lalu ya, saya sama Bang Taisal juga. Kita donasi di masjid ini terkumpul berapa 9 halaman kayaknya. Dan sekarang alhamdulillah sudah terkumpul 422 halaman. Berarti sudah terkumpul donasi untuk Masjid Baitur Rahman itu asbab lukisan saya. Jadi ini bukan akad jual beli, Pak. Maknanya Bapak tidak dapat lukisan, lukisannya dititip di masjid. Cuma nama donatur akan saya abadikan di setiap halaman lukisan itu. Ini proyek saya hari ini, Pak. Kenapa saya jarang keliling-keliling lagi seperti dulu? Paling cuma beberapa acara TV, kemudian kalau Jakarta paling masjid ini aja, masjid MRBJ, Fardu Ain sudah datang ke sini. Ya, rindu saya, Pak. Kalau saya di luar, saya rindu ke sini masjid ini, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak juga punya fikir yang sama untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Baik, nanti setelah sholat Isya saya akan tetap standby di sini. Kalau ada bapak-bapak yang mau ikut ambil bagian, dan aku mau dong 1 halaman. Aku mau dong 2 halaman. Nggak mesti hari ini uangnya, kapan pun ditransfer. Nah, saya catatkan dulu. Yang penting nama 604 orang itu terkumpul dulu. Ada teman saya bilang, saya cicil boleh nggak 10 kali? Sebulan 1 juta, nggak apa-apa. Yang penting namanya tercatat dalam sejarah. Maka proyek ini saya beri nama melukis sejarah. Ini pertama di dunia, Pak. Bapak lihat Instagram saya, teman-teman lihat Instagram saya, melukis Al-Quran 30 juz pertama di dunia di atas kanvas. Saya pernah bawa ke sini lukisannya dulu. Jadi hadirin sekalian, untuk apa ini saya sampaikan? Supaya kita bisa bekerja sama berjamaah.
Kalau berjamaah apa-apa jadi mudah, Pak. Nanti ada proyek lain lagi di masjid lain lagi, pesantren lagi, kita kumpul lagi. Ayo kita sama-sama lagi. Kalau ada 1.000 orang jamaah masjid MRBJ, Pak. Kalau untuk bangun masjid ini, perbaikan masjid, satu orang donasi 1 juta. 1.000 kali 1.000 juta, 1 miliar dapat. Ya, jamaah kita lebih dari 1.000. Ya, apalagi kita punya. Maka kita harus jadi makelar kebaikan. Nggak perlu uang kita, Pak. Teman saya ada namanya Nefri, Pak. Dia nggak punya duit, tinggal di kos-kosan, sederhana saja. Tapi asbab dia sudah 5 halaman, Pak. Semua orang-orang yang dia jumpai dia bisik-bisik, Bang, bantu Bang Neri itu, kasihan tuh. Udah 8 bulan udah nggak terkumpul. Udah 8 bulan belum terkumpul 600 orang, Pak, belum terkumpul, Pak. Saya aja terus nggak apa-apa. Akan hati kita Allah yang menggerakkan. Nah, jadi tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya, Pak. Dengar baik-baik, bicaralah yang baik-baik, tulislah yang baik-baik, perbuatlah yang baik-baik, lihatlah yang baik-baik, dengarlah yang baik-baik, sangkalah yang baik-baik. Kenapa? Karena sebentar lagi kita mati dan kita ingin dikenang sebagai orang baik. Kita ingin kebaikan-kebaikan itu tertinggal. Ketika kita ditutup usia oleh Allah Ta'ala, buku catatan amal kita tak ditutup oleh Allah. Terus mengalir pahala dari masjid-masjid yang pernah kita bantu pembangunannya. Yang mudah-mudahan Bapak bisa membantu 1.000 masjid sebelum mati. Enggak perlu harus membangun sendirian. Beli 1.000 sak semen, titip di 1.000 masjid. Berarti kita dapat transferan pahala dari 1.000 masjid. Beli 1.000 batu bata, titip di 1.000 masjid. Bahkan hadirin mulia, 1 kerikil pun insya Allah akan dihisab, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membangun masjid di dunia, meskipun sebesar sarang burung, Allah akan bangunkan untuk dia 1 istana di surga. Sarang burung itu sebesar batu bata, Pak. Jadi Bapak yang nggak punya duit 10 juta, nggak punya duit 100 juta, nggak punya duit 1 juta, punya duit 10.000, titip di kota amal masjid. Karena Allah, ya Allah, jadikan ini pembantuku di akhir nanti. Allah tidak melihat besarnya amalan, ya Allah lihat ahsannya amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Bukan aktsaru, bukan banyaknya amalan, tapi baiknya amalan. Mungkin itu saja hadirin mulia. Waktu Isya sudah masuk ya. Waktu Isya sudah masuk. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis azan mau tanya jawab dikit. Habis azan mau tanya jawab dikit. Boleh? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
bisik-bisik. Kalau ada yang mau bertanya, dan sebelum menunggu waktu sholat isya boleh angkat tangan Pak. Tafadhol, silakan. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamba Firmansyah. Hamba Firmansyah. Ya. Jadi begini Pak Ustadz. Sebelumnya kan kita kan berbicara dunia ya. Yang dunia itu sebenarnya sementara, bahkan Ustadz pernah menyanyikan yang orang kaya mati, orang miskin mati ya. Iya. Ya. Tapi di sini ada yang menarik. Rata-rata orang bertaubat gitu. Misalkan dari awalnya kafir, rata-rata itu bertobat, itu rata-rata setelah masuk bui atau setelah dimiskinkan kembali, itu pun aja banyak mereka yang nggak tobat-tobat udah dimiskinkan gitu. Nah, ada beberapa sobat kita itu, ya contohnya Umar bin Khattab lah. Kalau Umar bin Khattab kan udah pasti panutan ya kan, karena beliau adalah sahabat Nabi ya. Beliau istilahnya masih digagah-gagahnya, masih di muda ya kan, ketika Nabi masih di Mekah kan otomatis Umar masih muda ya. Yeah. Mungkin 20-30 tahun lah. Karena kan dilihat dari wafat sama lahirnya kan emang duluan Nabi Muhammad SAW ya. Yeah. Tapi yang kayak ini bagaimana gitu caranya kita bertobat, kita tahu salah ketika misalnya pas lagi mantep-mantepnya, lagi kaya-kayanya. Oke. Iya. Sedangkan kan udah dimiskinkan aja. Allahu Akbar. Masih Iya. ini apa? Masih. Jadi pertanyaannya gitu ya? Iya masih apa? Masih nggak kapok-kapok ya? Iya, masih nggak kapok-kapok gitu. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya. Ustaz sendiri kan pernah ya terkenal dulu di Bad Player ya. CD-nya saya juga punya kok. Allahu Akbar. Firman Syah ini fans lama Pak. Enggak sih, saya masih 22 tahun sebenarnya. Oh masih 22 tahun, Masya Allah. Berarti antum baru lahir waktu anda rekam lagu itu? Belum lahir Pak ya? Kan itu 98 kalau iya, antum lahir tahun. Oh iya Pak. Jadi dia lagu Bendera Kuning itu direkam 4 tahun sebelum dia lahir. ayo dulu Firman Syah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, kuasa Allah. Allah tuh suka-sukanya aja Pak. Mau ngasih orang hidayah tuh dia hancurin, dibawa belurin dulu, digebukin dulu, kemudian baru dia Allah ada, ya. Ada juga yang diberikan harta, kemudian ketika kaya dia ingat Allah. Maaf ya, saya nggak bicara orang lain, saya bicara saya diri saya. Saya itu dapat hidayah di Bali itu bukan ketika lagi hancur-hancuran, bukan lagi bangkrut Pak. Justru bangkrutnya setelah dapat hidayah. Jadi ketika Allah menghantarkan dakwah kepada saya, justru pertama dakwah itu keluar dari lisan partner saya, orang Yahudi. Saya pernah cerita kepada DVD sedikit di TV One kan. Jadi orang Yahudi itulah yang pertama mengingatkan saya, kamu Islam tapi kok aneh, nggak sholat, nggak puasa, dandananmu kayak orang nggak jelas gitu, kayak orang nggak punya agama, nggak ada tanda-tanda keislaman di dirimu. Jadi ucapan orang Yahudi ini menggugah hati saya bilang nih, ya Allah ini aku nih berarti parah banget nih, Yahudi harus menasihatiku. Nah, kemudian bertepatan dengan itu datanglah orang-orang dakwah, orang-orang tabligh, jemaah tabligh yang datang dari ke tempat manggung saya, ke rumah, ke kafe, ke studio, dimanapun ketemu orang dakwah yang memaksa saya harus berpikir. Jadi saya tuh pernah merenung waktu Allah berikan harta, diberikan dunia, mobil lagi bagus-bagusnya, performing lagi keren-kerennya Pak. Sekarang saya gendut Pak, kalau dulu tuh sempat kurus Pak. Saya dulu pernah ideal lah badan saya Pak, Masya Allah, keren lah. Pokoknya udah metal, kemudian punya pergaulan yang internasional, punya bisnis yang berjalan, yang dijalankan oleh partnernya orang Amerika, Yahudi itu, Israel itu. Kemudian intinya tidur di atas duit. Saya pikir saya nggak perlu agama, I'm happy already. Saya bilang aku tuh happy sudah. Aku nggak perlu apa-apa, saya nggak perlu sholat, nggak perlu apa-apa, aku udah senang. Ya, sampai satu hari saya berpikir, ada sebuah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh uang, yang tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan saya. Saya introspeksi diri, benar-benar ternyata orang ini Pak, dunia ini ternyata hanya bisa mendatangkan kesenangan, tapi tidak bisa mendatangkan ketenangan. Saya nggak tenang Pak, saya galau Pak. Nampaknya seperti bahagia. Jadi
orang yang tidak beriman dan beramal saleh, orang yang tidak bertakwa itu Pak, yang kaya itu seperti seorang raja yang memakai sepatu sempit. Orang kagum sama dia, gagah kali raja ini nih, keren kali, tapi dia tersiksa karena sepatunya sempit. Jadi orang yang tidak beriman dan beramal saleh itu seperti orang yang berada di puncak. Dia berada di puncak tapi saluran pernafasnya tersumbat. Coba ya Pak, udaranya segar, fresh, semua orang bahagia di sana, tapi dia gelisah di sana. Kenapa? Karena hidungnya tersumbat. Nah, makanya saya sampaikan kepada semua orang, sekaya apapun orang itu, dia tidak akan mungkin bahagia kalau dia taat kepada Allah. Kebahagiaan itu hanya milik orang yang beriman dan beramal saleh saja. Hanya sejauh mana orang taat kepada Allah, maka sejauh itulah kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Kebahagiaan yang bisa dirasakan di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita. Jadi jangan tertipu ya. Jangan kita pikir nih artis-artis Hollywood, orang-orang artis Bollywood, orang-orang kaya, artis di Indonesia yang tidak sholat itu bahagia Pak. Kalau antum nggak percaya, coba datangi mereka. Saya sudah banyak survei datang kepada orang-orang kaya, orang-orang terpandang, bahkan miliuner yang punya hotel bintang 5, dia punya private jet. Tapi ternyata hadirin mulia, kalau dia nggak sholat, tak mungkin bahagia. Kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, lalu dia mengaku dia bahagia, pastikan dia sedang berdusta. Karena tak mungkin Allah yang berdusta, tak mungkin Rasulullah yang berdusta, tak mungkin Al-Quran yang berdusta. Allah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Jadi mari kita berpikir, insya Allah Pak, kalau kita gunakan akal pikiran kita, insya Allah kita akan temukan kebenaran. Islam is the truth. Islamlah kebenaran yang sesungguhnya. Dan tak ada ceritanya Pak, orang kalau berdebat dengan orang Islam terus dia menang, nggak ada. Jadi ada teman saya non Muslim, dia mau ngajak saya berdebat, saya bilang kau pelajari kitabmu, setelah selesai kau akan temukan Islam. Pelajari kitabmu sungguh-sungguh, setelah kau selesai membaca kitabmu, nanti kau akan temukan kesempurnaan Islam. Ya, jadi nggak usah juga Pak kita memaksakan, menceritakan keindahan kepada orang buta. Ya, hentikan perdebatan agama, hentikan kita membahas agama orang. Ya, kita dakwahkan agama kita saja. Ceritakan keindahan Islam, insya Allah satu orang saja yang terkesan kemudian dia dapat hidayah gara-gara kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Insya Allah ya. Nah, maka saya berpakaian kayak gini Pak, mudah-mudahan saya berharap semua orang yang melihat saya di jalan, di mall, dia terfikir, mungkin dia tertawa Pak. Ya, kadang-kadang Pak kita tuh dibantah di depan Pak, dihina, dicaci maki, kemudian ketika sendirian dia merenung Pak, dijadikan perenung apa? Wah, ngapain saya benci sama dia? Dia kan gak ganggu saya. Nah, jadi jangan takut dikatakan jelek, hadirin mulia. Kita harus fokus kepada Allah, luruskan niat tasihnya. Apa artinya satu dunia menyanjung kita, memuji kita, kau orang hebat, kau orang baik, tapi Allah katakan tidak. Ya, maka orang yang betul-betul lurus ikhlas, syaitan pun tak akan mampu menggoda dia. Nah, itulah semoga Allah beri kita kepahaman, dan mulai hari ini kita fokuskan arah perjuangan kita kepada akhirat. Nah, kita kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Karena dunia seperti bayang-bayang, tak akan mungkin satu orang pun menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Kejar cahaya, barulah Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.